Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django How to Register Users ya. Jadi kita akan membuat bagaimana caranya membuat form registrasi untuk calon user atau calon pengguna ya. Oke, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana membuat sistem login dan logout yang sangat sederhana, dan kita juga sudah menambahkan user ya secara manual itu lewat admin panel gitu. Nah, di video ini kita akan membuat user tetapi tidak menggunakan admin panel. Makanya kita siapkan wadahnya untuk calon user berhak menuntut di aplikasi kita untuk mendapatkan sebuah akun. Nah, ini khususnya di Django ya, teman-teman semuanya. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go. Nah, gini teman-teman, ini adalah project yang minggu lalu ya, teman-teman semuanya. Kita coba jalankan aja dulu servernya. Oke, no problem. Sip, ini sudah jalan ya. Nah, untuk source code-nya sudah saya siapkan di GitHub saya. Silakan teman-teman untuk download dan clone di komputer lokal teman-teman, biar sama persis seperti yang saya buat saat ini. Cuma kalau teman-teman yang mau ingin dari awal, nggak masalah, silakan nonton video yang sebelumnya. Oke ya, dan jangan lupa follow GitHub saya ya. Oke, thank you. Oke, begini teman-teman, kita coba login dulu ya. Kita coba login menggunakan admin, passwordnya 123. Sip, login sebagai admin di sini. Dan ini sudah login berhasil. Nah, kalau misalkan kita cek di admin sini, coba lihat, itu kan kemarin kita menambahkan sebuah akun atau user aktif itu di sini ya, add user. Oke. Nah, kali ini kita tidak melakukan di sini. Bayangkan kalau kita sebagai admin sendirian dan begitu banyak request calon user dan nggak mungkin kita mau input satu-satu. Oke? Oke, sip. Nah, yang pertama dulu, kita harus tambahkan satu buah navigasi, yaitu register di sini ya. Di navigasi kita belum ada register. Jadi, kita buka untuk indeks. Mana untuk indeks? Kita munculkan sidebar-nya dan kita pilih indeks. Nah, di sini tuh kita duplikat aja ya. Ntar kita duplikat. Ini mungkin kita kasih kosong aja dulu, seperti itu. Dan ini, itu kita ganti jadi register. Oke, seperti itu. Dan kalau saya save dan saya reload, tuh muncul menu register di sini. Nah, kita coba tambahkan lagi untuk menu registernya di sini ya. Oh, sebentar. Di indeks ini aja dulu. Kita ke views di sini, teman-teman. Jadi, seperti dari awalnya saya bilang, teman-teman, itu semua ada kaitannya dengan yang ada di template sini. Oke, jadi ada request, kemudian ada proses konteks proses auth, dan konteks proses message ya atau notifikasi. Kita sudah bahas ketiga ini. Nah, jadi memang sangat ada kaitan erat. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kadang teman-teman yang masih awam bertanya nih, ini Bang, apa ini fungsinya? Kayaknya bikin tambah-tambah memori deh. Mending dihapus aja dah. Jangan ya. Please jangan dihapus. Jadi yang ada di sini jangan dihapus. Kalau misalkan teman-teman hapus, nanti akan menimbulkan masalah baru. Oke, cakep. Oke, kita kembali ke sini. Pertama, teman-teman semuanya, di dalam aplikasi contrib.auth itu sebenarnya ada beberapa method ya, atau paket atau modul, paket dan modul yang ada di dalamnya atau yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah models. Oke, modelsnya itu kita sudah menggunakan user ya, ini sudah kita pakai kemarin. Kemudian ada permission dan ada group. Ini kita sudah contohkan ya sebelumnya tentang group, cuman permissionnya belum. Dan keduanya adalah forms ya. Ini dua modul atau dua paket yang sudah ada sebenarnya disiapkan oleh contrib.auth di sini. Oke, teman-teman semuanya. Oke, yang pertama, kita harus import dulu menggunakan forms ya. Ingat, karena kita mau siapkan wadah untuk registrasi, jadi kita harus menyiapkan formulirnya dulu. Oke, kita langsung aja from Django contrib auth, ingat forms. Oke, ini yang terpakai sekarang. Import apa? Jadi di dalam contrib auth forms itu punya lagi beberapa method. Sekarang misalkan saya munculkan seperti ini. Jadi yang pertama itu ada user change form. Ini untuk merubah usernya, oke, termasuk password. Kemudian ada user creation form. Ini untuk menambahkan user atau membuat user. Ada user model dan ada username field. Nah, sekarang yang kita ambil adalah user creation form. Ini sudah jelas dari nama methodnya ya. Ada creation di sini. Oke, artinya digunakan untuk membuat user. Oke, tentu berkaitan dengan register user yang ada di sini. Cakep. Mantap, bro. Oke, kita sudah import user creation form di sini dan kita buat sebuah
kelas, kita namakan aja sebagai ini ya, register user form. Kemudian kita inheritance ambil dari user creation form. Kita sudah pernah pelajari ya teman-teman untuk kelas model form. Di sana sudah ada, silakan teman-teman bisa lihat. Ada di playlist pembelajaran Django, sudah ada sebenarnya. Nah, untuk membuat kelas formulir itu ada namanya kelas meta. Nah, ini digunakan untuk mengkoneksikan antara form dan juga model yang ada di sini ya, khususnya model user. Oke, kemudian ada model. Nah, model itu apa? Model itu adalah user. Oke, nah user ini itu ngambilnya di mana? Itu ngambilnya di sini. Oke, from Django contrib .auth .models import user. Oke, ingat. Jadi ini adalah sebuah models untuk user. Makanya diambil di modul auth.models. Oke. Kemudian di user itu punya beberapa atribut atau bisa dibilang sebagai fields ya. Kita masukkan fields menggunakan list seperti ini. Field atau atribut yang pertama itu adalah username. Oke. Kemudian ada password 1 dan ada password 2. Oke, ini untuk mengisi password dan ini konfirmasi password. Dan ada satu lagi kita mau masukkan yaitu email ya. Di sini teman-teman semuanya. Ini merupakan field yang ada di model user sekaligus namanya adalah atribut yang sudah disiapkan oleh Django ya, yang ada di Django contrib.auth. Bisa mengikuti ya teman-teman semuanya. Nah, kita sudah membuat form, untuk registrasi user. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah function method untuk registrasi user. Oke, kita buat di mana nih? Bentar, kita scroll ke bawah. Kayaknya terlalu jauh ya kalau di bawah sini ya. Oke, galau. Kita buat aja di sini deh. Misalkan dev register user, underscore user. Kemudian kita request. Kemudian di sini kita buat konteks. Kita samakan aja yang minggu lalu yaitu judul. Sini kita namakan aja sebagai register user. Fix, mantap. Kemudian kita return, render, kita request. Sini register.html. Oke, ini kita copy dan di sini itu kita konteks. Menarik teman-teman semuanya. Oke, kita save. Nah, sebelah sini ini ada template register.html. Kita terlebih dahulu membuat sebuah template untuk register. Buat seperti itu, biar cepatnya kita kopikan aja yang ada di index, kemudian kita paste di sini. Oke, ini kita biarkan aja seperti ini. Kemudian yang kita hapus adalah ini, dan ini itu kita ganti menjadi halaman. Oke, halaman di sini. Oke, kemudian kita ke URL. Bentar untuk, ya, jadi kita sudah siapkan register.html-nya atau tampilan register. Kemudian kita ke URL sini, ini itu kita duplikat dan kita ganti di sini untuk logout menjadi register. Oke, sip, mantap. Oke, kita kembali ke sini dan kita lihat. Oke, dan ini kalau misalkan saya reload, sip, kenapa ini? Apa ada masalah? Oke, kita matikan ulang dan jalankan kembali servernya. Jika saya reload, muncul ya. Dan ketika diklik register, bentar. Bentar dulu, cuy. Kita belum buat di sininya untuk linknya. Aduh, mana sih? Kita buat register. Oke, ini biar samakan aja. Ini kita kopikan aja di sini. Kemudian di login belum ada. Berarti kita harus kopikan aja dulu semuanya. Kita komplitkan aja deh untuk navigasinya. Dan di logout sini. Sebentar. Logout kayaknya nggak perlu. Kita logout aja. Kita hilangkan aja. Oke, cukup 3 template ini ya. Nah, saya reload dan saya klik register, seharusnya muncul. Oke, kita sudah berada di halaman register user. Cuman permasalahannya, ini belum ada formnya. Oke, belum ada wadah yang kita tambahkan di sini atau formulirnya. Oke, jadi bagaimana cara menambahkannya? Kita kembali ke view sini. Lihat, di dalam registrasi user itu kita buat sebuah variabel yang mengambil dari register user form yang ada di sini untuk kelas formulnya. Kemudian kita request post or none. Ingat, teman-teman masih ingat ya. Kemudian, jika register user itu sama dengan valid, oke, kita sudah pernah pelajari ini, maka register user dia akan saving semuanya. Oke, sip. Seperti ini aja dulu. Kemudian, di sini itu kita buat form untuk variabel objek yang ada di konteks, sehingga dia bisa render ke dalam register.html. Kita masukkan ke register user. Seperti ini. Gampang banget. Gila, cuy. Oke. Kemudian kita ke template register dan kita scroll ke atas. Sini kita buat form post seperti itu. Untuk aksinya ya kita delete aja. Kemudian jangan lupa tokennya
Nah, di sini itu kita menggunakan template tag ambil dari variable object yang dari konteks dan kita jadikan sebagai paragraf. Oke. Nah, di sini itu kita buat buttonnya submit. Ini kita namakan register user ya, biar jelas. Oke, register aja. Sip, seperti ini. Coba lihat ini kalau misalkan saya reload, tuh muncul ya. Lihat, ada username, ada email address, ada password dan konfirmasi password. Ini itu kalau kita lihat di sini itu sama ya. Coba lihat, ada username, password, email. Cuma bedanya di sini kita masukkan email address ya. Sementara di sini cuma ada username dan password. Lihat, ada required 150 karakter. Lihat, ada juga required 150 karakter. Di password, tuh ada juga personal information 8 karakter, commonly user password. Lihat, tuh sama ya. Oke, Bang, kira-kira bisa nggak kita langsung registrasi di sini? Oke, kita coba registrasi. Misalnya username-nya itu Tri misalnya. Emailnya tridj.com, passwordnya user1234, again 12 user1234. Klik register, seharusnya ini berhasil dong. Oke, kita cek di sini, di adminnya. Dan kita klik user. Boom, masuk ya. Ada Tri di sini. Oke, kalau kita lihat detail, sudah ada passwordnya, statusnya aktif, ada emailnya, gitu ya. Teman-teman semuanya, keren. Sudah nih, berhasil kalau seperti ini. Udah, aman kalau gitu. Cukup ya? Belum ya? Belum selesai. Masih panjang. Oke, jadi ketika dia registrasi, seharusnya kita langsung redirect, return, redirect ke index, Jadi ketika berhasil registrasi, maka dia akan lakukan redirect ke index. Dan di sini itu kita buat pesan sukses, request, selamat berhasil registrasi. Begitu aja, simple. Kita buat sekali lagi. Misalnya BC, usernya BC dan emailnya bc.dj.com, passwordnya user1234, again user1234. Kita register. Boom, selamat berhasil registrasi. Kalau kita reload, boom, muncul BC di sini. Keren, bro. Cool. Nah, sekarang ketika saya isi, misalkan ada user yang sama, anggap Tri tadi, 1234, user 1234. Ketika saya klik register, tuh muncul ya, sudah ada ready access di sini. Nah, ini sudah bagus karena required memang dia langsung mendeteksi seperti ini. Tetapi kita juga bisa tambahkan di sini untuk sebuah pesan. Jadi pesannya bukan seperti ini. Jadi yang kita customisasi supaya tidak dalam bahasa Inggris seperti ini. Customisasi maksudnya seperti apa yang kita inginkan. Teman-teman semuanya. Yang pertama kita lihat di sini, karena ini menggunakan form method post, berarti di sini itu kita buat seperti ini ya. Jika ada request dari user memiliki method sama dengan post, titik 2, ini kita geser ke samping, seperti itu. Nah, di sini itu kita buat lagi, else untuk false-nya, kita masukkan si pesan yang ada di sini. Ini kita bisa paste, biar cepat aja, dan kita buat di sini, gagal registrasi. Seperti itu. Ini kita hapus E-nya, dan kita kembalikan ke dirinya sendiri, yaitu apa? Register. Teman-teman semuanya. Kemudian di sini untuk if request method kita munculkan yang statement false-nya. Statement false-nya di sini yaitu adalah register user sama dengan register user form. Seperti itu, gampang ya. Gampang bingit, gampang sangat. Kita enter, kita reload, dan ketika saya masukkan tri@dj.com, usernya, passwordnya 1234, user 1234. Ketika saya register, boom, gagal. Lihat, gagal registrasi. Ini kan lebih keren ya, karena kita memasangkan sebuah notifikasi ya. Bentar, ini bukan sukses ya, tetapi error. Karena memang dia error, ceritanya kan gagal gitu. Kita buat sekali lagi, tri@dj.com, user 1234, user 1234. Register. Boom, gagal ya. Mantap. Error di situ. Keren. Seperti ini. Sangat simple sekali, teman-teman. Nah, coba lihat teman-teman di sini. Ini adalah sebuah kelas form. Di Django itu sekali lagi tidak menyarankan seperti ini. Kenapa? Karena bercampur aduk dengan views. Sementara kita tahu ini adalah sebuah formulir. Jadi ini kita cut aja. Kemudian kita buka sidebar-nya. Di my set sini itu kita buat file baru dan kita namakan forms.py. Dan kita pastikan aja di sini. Sip, mantap. Dan di sini kita impor forms ya. Forms register user. Gimana caranya? From
titik forms import register user ID. Gampang ya. Ini no problem, dari errornya nih. Tuh, muncul kan. Nah, gini teman-teman. Kita kembali ke forms ini. Untuk user, di dalam Django itu mereka sudah siapkan beberapa atribut ya. Jadi kita baru menampilkan atribut yaitu username, email, dan password. Dan ada lagi atributnya first name, kemudian ada last name seperti itu. Jadi nama belakang dan nama depan. Ketika ini saya reload, bentar, kita matikan servernya dan jalankan ulang. Dan ketika saya reload, tuh muncul ya. Ada first name dan last name. Oke, kita coba tambahkan misalkan username-nya checker ya. Emailnya checkerdj.com. First name-nya Mbah, last name-nya Checker. Jadi Mbah Checker. Password-nya user 1234. Ini juga user 1234. Kalau kita register, boom, selamat berhasil registrasi. Dan kita cek di sini dan kita reload. Lihat ya, ada muncul Checker. Karena kita sudah masukkan field atribut first name dan last name, lihat, maka di sini di kolom first name ada Mbah dan last name ada Checker. Jadi semua yang kita lakukan registrasi di sini, itu statusnya dia sebagai staf. Statusnya bukan sebagai staf status, melainkan user biasa, yaitu aktif. Oke, lihat, ada password dan ada isinya first name dan last name. Keren ya, teman-teman? Ini keren sekali. Sangat gampang, cuy. Gile, oke? Hanya seperti ini untuk formulirnya, mengambil dari forum creation yang sudah disiapkan oleh aplikasi contrib-auth.form. Berikut sama modelnya itu user. Dan kita buat sebuah function untuk menambahkan ke dalam aplikasi yang kita punya. Oke? Dengan begini, sebenarnya kita sudah siapkan wadah untuk calon user untuk bisa menambahkan akun. Oke, kita lihat. Ini kan sementara, bentar ya, ada checker, BC, dan tree. Oke, kita ke sini, coba lihat, login sebagai admin. Ini saya logout, oke, dan saya login sebagai tree. Kita buktikan hasilnya seperti apa. User 1, 2, 3, 4, login, muncul ya, tree di sini. Kita buktikan lagi, kita login, checker, user 1, 2, 3, 4. Tuh, muncul ya, lu login sebagai checker. Jadi, teman-teman semuanya perlu ketahui, checker ini nama fiktif yang kebetulan ada di channel saya. Jadi, nama ini aja ya. Nama fiktif, oke, teman-teman semuanya, gile, keren, muncul login berhasil. Sesimpel itu cuy, dan sekeren ini kalau kita menggunakan Django. Nah, satu lagi teman-teman semuanya, coba lihat, kalau misalkan kita sementara login ya, menggunakan user checker, dan seharusnya kalau misalkan kita sudah login, di navigasinya itu yang muncul hanya beranda dan logout. Artinya untuk keluar dari user checker ini. Oke, ketika kita logout, seperti itu, maka yang muncul hanya menu beranda, login, dan register. Jadi kalau misalkan ada calon user yang belum punya akun, maka dia akan register. Jika sudah memiliki akun, maka dia akan login. Seperti itu. Oke, itu nanti akan kita bahas minggu depan ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi cukup ya, teman-teman. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali, bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa, dan bye!